Yakinkan diri kita masing-masing mulai hari ini. Ternyata kebanyakan kita anak-anak Tuhan punya masalah. Itu ternyata bukan masalah. Karena kita bodoh, tidak tahu kehendak Papa kita itu yang mana. Saudara, sungguh dalam hidup ini, dari kita bangun pagi-pagi sampai kita kembali tidur malam, pernah nggak saudara menghitung ada ratusan kali pilihan dalam hidup kita? Saya ulangi lagi, dengarkan. Dalam hidup kita dari pagi kita bangun sampai malam kita kembali tidur, itu ada ratusan yang kita harus milih dalam hari itu. Nah, setiap pilihan yang kita ambil, apalagi perkara-perkara penting dalam hidup kita dan keluarga kita, baik untuk kerja, untuk anak, untuk pelayanan, untuk ini, untuk itu yang penting-penting. Celaka kalau anak-anak Tuhan tidak bisa mengerti kehendak Papanya. Maka yang dikerjakan pasti kehendak dirinya sendiri. Nah, kalau kita mengerjakan apa saja bukan menurut Papa kita, berarti risiko nggak ada yang tanggung kecuali kita sendiri yang nanggung. Maka itu jangan lupa Markus 6 tadi ayat 45. Harus Papa kita yang menyuruh kita berbuat sesuatu. Ini persoalan sekarang. Betapa sulitnya kita sebagai manusia mengetahui kehendak Papa kita. Sulit karena hidup kita berbeda dengan Dia. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang sulit kalau Roh Kudus tinggal dengan kita, saudara. Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk kita mengerti kehendak-Nya. Sebab Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Bapa kepada kita untuk menunjukkan banyak hal dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 13. Luar biasa. Ada 3 hal penting dalam ayat ini, saudara. Garis bawahi. Yang pertama, Roh Kudus akan memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus itu tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang dikatakan itu berasal dari Bapa di surga. Nah, kalau Roh Kudus itu nggak pernah ngomong apa-apa tentang dirinya, dikatakan kepada kita cuma dari Bapa, maka Dia berkata juga kepada kita. Berarti saudara dan saya bisa mengerti yang Papa mau nggak? Coba jawab, bisa ngerti yang Papa mau nggak? Bisa, karena Dia mengatakannya. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang kapan? Hal-hal yang akan datang. Kan itu yang belum tahu, bukan? Hal-hal yang akan datang itu kita belum tahu. Tapi Roh Kudus akan memberitahu. Itulah kehendak Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan, itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita apa saja yang akan datang, yang Papa kita mau. Oh, enak sekali hidup dengan Roh Kudus. Masalah berikut lagi muncul. Roh Kudus itu tidak sendirian di dalam kita. Sebab sebelum Dia datang, kita punya roh daging. Coba catat ini baik-baik. Roh Kudus itu nggak sendirian di dalam kita, betul tidak? Karena sebelum Dia datang, kita aja sudah punya roh daging, saudara. Nah, ini musuhnya. Galatia 5, 16, 17. Bagaimana? Kita tetap pada konteks bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa. Ternyata lewat Roh Kudus. Masalah lagi. Walaupun Roh Kudus ada di dalam kita, ternyata ada penguasa lebih dulu di dalam kita sebelum Dia datang, yaitu roh kedagingan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengalahkan roh kedagingan? Galatia 5, 16, 17. Maksudku ialah, yang kuinginkan ialah, yang kuminta ialah hidup oleh siapa? Oleh Roh. Hidup dengan Roh. Hidup dituntun, dikuasai oleh Roh. Jelas sekali kalimat berikut. Karena kalau kita anak-anak Tuhan ini hidup dikuasai Roh, diatur Roh, dipimpin oleh Roh, pasti keinginan daging nggak akan kita lakukan. Mengapa begitu? Karena antara daging dan Roh selalu bermusuhan. Jadi karena dua-duanya bermusuhan,
maka tidak mungkin kita akan melakukan dua-duanya itu bareng-bareng. Nggak mungkin bisa. Karena dua-duanya bermusuhan dan dua-duanya tinggal dalam satu tempat ini yang namanya tubuh manusia. Perhatikan. Maka saudara dan saya harus milih kehendak siapa yang kita mau lakukan. Catat ayatnya. Yakobus 1 ayat 10 sampai yang ke-12. Di situ ada daftar, saudara. Ternyata semua masalah, pencobaan, kesulitan, problema itu datangnya karena hawa nafsu kita, karena keinginan-keinginan daging kita. Yakobus 1 10 sampai yang ke-12. Ini yang masalah besar dalam diri kita, saudara. Jadi bukan Yakobus 1 10 sampai 12, tapi Yakobus 1 12 sampai 15. Saudara, jangan sombong setelah kita tahu firman ini. Semua persoalan, problema, masalah, keberatan hidup ternyata kebanyakan karena keinginan hawa nafsu kita. Itu urut-urutannya. Maka itu sebelum hamba-hamba Tuhan mendoakan jemaat yang punya masalah, hamba Tuhan beri keleluasaan pada Roh Kudus untuk masing-masing kita memeriksa diri. Kenapa aku punya masalah ini? Ngerti sekarang caranya? Kembali ke Galatia 5 ayat 16 tadi. Karena keinginan roh dan keinginan daging itu terus-menerus bertentangan, maka Papa bilang, pilih kamu sekarang. Mau lakukan yang mana? Ayat 17 mengatakan di situ, kalau saya pakai terjemahan bebas, maka itu setiap kali keduanya sedang bertentangan, ayat 17-nya, maka kamu jangan lakukan keinginan daging yang kamu kehendaki itu. Terjemahnya di situ nggak jelas sekali, cukup bingung kita membacanya. Saya ulangi lagi terjemahan bebasnya 17. Jadi setiap kali ada konflik dalam dirimu antara daging, antara keinginan daging dan keinginan roh, kamu tenang sebentar, periksa. Begitu kamu sudah periksa, maka kamu tahu sekarang, ini kata Tuhan, mana keinginan roh, mana keinginan daging. Cepat matikan keinginan daging, jalan keinginan roh, maka kita selamat, saudara. Itu cara kita mengetahui kehendak Bapa kita. Saya ulangi dengan pelan-pelan supaya saudara nangkap. Untuk mengerti kehendak Bapa, nggak usah pakai doa puasa. Doa puasa itu bukan untuk mencari kehendak Tuhan, saudara. Saya sangat radikal dalam hal puasa. Puasa itu tidak hanya prai makan, prai minum. Ngerti kata ini? Orang puasa menurut Alkitab itu nggak boleh kerja, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh ketemu orang. Sebab puasa itu cuma satu tujuannya. Aku mau ketemu Tuhan dan Papaku. Aku nggak mau diganggu siapa-siapa. Malahan kalau saya mau lebih radikal lagi dalam perjanjian lama, puasa itu begini bentuknya. Saya belajar dari Musa. Dari ini puasa yang pertama di Alkitab ditulis. Waktu hari itu Musa dipanggil, Tuhan gak bilang loh kepada Musa bahwa dia puasa. Jadi Tuhan gak bilang, Musa besok kamu puasa. Enggak. Tuhan cuma bilang, Musa naik, aku mau ketemu engkau. Begitu dia naik ketemu Tuhan, wah luar biasa. Hadirat Tuhan menguasai Musa. Lalu Musa asik, Musa sibuk. Wah, Musa menikmati kemesraan dengan Tuhannya. Nah, karena begitu mesranya persekutuan mereka berdua, sampai lupa makan, lupa minum. Musa nggak sadar kalau ini sudah berhari-hari. Jadi puasa Musa itu nggak cuma nggak makan, nggak minum, dia nggak tidur, dia nggak mandi, dia nggak berak, dia nggak kencing, sudah. Betul. 40 hari itu Musa dibawa dalam dimensi surgawi. Nah, puasa itu seperti itu. Jangan seperti orang beragama supaya Tuhan kasihan. Tuhan aku lapar, Tuhan, gara-gara kau aku lapar. Itu namanya mogok makan. Seperti banyak demonstrasi itu. Kalau Tuhan kita nggak boleh begitu puasanya. Maka itu kalau ada orang Kristen diberitahu oleh pendetanya, saudara mulai besok kita puasa. Malam ini makan banyak betul. Percuma, saudara. Aduh. Jangan puasa dengan model seperti itu, malah sakit mah nanti. Jadi puasa itu buat Tuhan, catat ini, bukan nggak makan, nggak minumnya.
Puasa yang sesungguhnya itu karena asiknya kita dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum.